Lebih baik gue mencoba di sini tapi gagal daripada nggak nyoba sama sekali. Akhirnya gue nge-apply. Ya emang liku-liku kehidupan bang. Oke. Liku-liku kehidupan. Iya. Oke. Mungkin kalian nggak tahu ya, tapi di belakang kita tiba-tiba tadi ada orang. Iya bener. Minta duduk di sini, duduk ya, gue di sini. Terus kita sembari itu tadi ngobrol tuh diliatin. Iya, diliatin. Bener diliatin sambil ngerokok. Iya. Berapa kali aku udah bilang, kamu harus pakai ini. Kamu harus benar-benar richtig cuhuren. Richtig benar-benar harus dengerin aku. Jangan pakai cara yang lain. Dari jurusan bahasa. Oh oke. Ya, jadi dan peminatan gua itu bahasa Jerman kebetulan. Dan gua di situ sempat belajar juga bahasa budaya Jerman sedikit. Jadi kayak ini Ausbildung ini kayaknya juga bisa jadi pilihan gua buat berkarir juga nih. Di sini gua bisa lebih membuka mata gua lebar ke dunia yang belum gua pernah lihat sebelumnya. Jujur gua dulu sebelumnya di Indo cuman bocil SMA bang yang main, nggak ada pikiran buat masa depan berkarir. Tapi sekarang gue bisa bertemu orang-orang hebat di sini. Gue bisa dari bahasa emang bener bang, dari bahasa itu kita bisa membuka jendela luar bang. Dan gue bisa bisa berkarir di salah satu negara maju yang sistem pendidikannya bagus banget. Terus gajinya juga sepadan dengan skill kita lah bang. Skill yang kita punya bang. Kan tolong selamatkan kami Pak, kami ketipu pekerjaan ilegal. Waduh, hati-hati, lagi banyak banget kasus menjadi pekerja ilegal di luar negeri. Buat kalian yang lagi pengen kerja di luar negeri, harus hati-hati. Jangan sampai terbuai dengan hal-hal yang too good to be true. Kayak gaji gede, dapat fasilitas yang oke, atau dipastikan akan berangkat. Nah, mending cari aman dan yang legal aja. Contohnya kayak Ausbildung yang udah jelas dan legal. Tapi tetap, konsultasinya harus kepada orang yang tepat ya. Jangan asal-asalan. Nah, di Verba Jerman Edu bisa banget nih bantu kamu buat prepare Ausbildung dari kursus bahasanya hingga ke penempatan kerja di Jerman. Yuk konsultasi sama Verba Jerman Edu yang udah jelas legalitasnya dan tentunya aman. Untuk info selengkapnya bisa cek deskripsi video ini ya. Halo semuanya, herzlich willkommen to my channel. Nama gue Damario Sujono, dan di video ini gue akan ngebahas tentang Ausbildung. Kayaknya yang lumayan lumayan banyak peminatnya ya di Jerman. Iya, benar. Iya, dan beberapa orang gue sempat lihat juga ngambil Ausbildung ini, dan kebetulan spesifik untuk video ini gue akan ngebahas tentang Ausbildung Koch. Gitu. Di sini udah ada satu narasumber gue yang gue kenal lumayan lama, kita sering futsal bareng juga ya. Sering futsal bareng. Ya, boleh diperkenalkan dulu ke teman-teman di sini. Halo semua, nama aku Lukman. Sekarang aku lagi Ausbildung Koch di Jerman tahun kedua. Dan sekarang udah jalan 1,5 tahun aku di Jerman. Oke, satu setengah tahun di Jerman. 1,5 tahun di Jerman. Berarti datang 2023. Ya. Oh, masih baru banget dong. Iya, masih baru banget. Berarti datang sini langsung Ausbildung. Iya, langsung Ausbildung. Biasanya kan awal-awal kan Au pair, FSJ ya, gitu. benar. Langsung Ausbildung ya? Iya, langsung Ausbildung. Oke, jadi di sini juga gue udah siapin beberapa pertanyaan nih spesifik untuk Ausbildung Koch. Sebelumnya Ausbildung Koch, lu datang ke sini tuh pakai agen apa enggak? Gue pakai agen bang. Oh, lu pakai agen ya? Oke. Dan biayanya berapa itu agennya? Gue waktu itu sebenarnya awalnya itu gue pakai agen di Bali itu gue bayar awal itu sekitar 20 jutaan bang. Oh, oke. Terus agen gue itu ada kerjasama sama namanya lembaga lembaga ini kerjasama sama IHK Trier. Oke. IHK Trier. Dan ya agen gue menawarkan program ini dan gue tertarik
karena benefitnya lumayan. Cuma contohnya kayak biaya apply visa dibiayain, terus tiket pesawat dari Indonesia ke Jerman dibiayain. Oke. Ya. Dan dengan menurutku dengan biaya segitu sekitar totalnya kalau sama program IHKTR ini sekitar 40 juta bang. Oh total 40 juta 40 juta ya. Itu udah all in sama ya. semua ujian B1 Oh sampai B1 ujian? sampai B2. Sampai B2 ya. Okay. Sampai ujian B2 itu include bang. Ya. Oke. Dan akhirnya gue ikut di situ, tapi kan ini program IHKTR, tapi gue dapat perusahaan di kota Karlsruhe. Oh, ya. Oke. Jadi kayak tapi tetap gue ikut program IHKTR ini. Cuma gue karena pas itu gue wawancara perusahaan tuh gue dapat detik-detik terakhir pokok ya perusahaan Karlsruhe. Gue di perusahaan catering event di sana. Oh oke. BTW dia sekarang lagi tinggal di daerah Karlsruhe ya? Ya di Karlsruhe. 40 juta sih all in menurut gue sih oke banget sih, apalagi oke sih, Bang. sampai B2 ujian ya? Ya B2. Berarti lo sekarang level lu udah B2 dong berarti? B2 tapi itu jujur nggak cuma lulus satu modul doang bang pas itu gua. Okay. Ya karena syarat program ini pernah mengikuti ujian B2. Oke. Pernah mengikuti tapi kalau lulus sama belakang. Iya belum lulus belakangan. Oke. Menarik. Oke, jadi gue pengen coba masuk ke spesifik tentang Ausbildung Kochnya sendiri nih ya. Ja. Halo. Darf ich mich dazu setzen? Hier setzen? Hier setzen? Ja, du kannst. Dankeschön. Ja. Ja. Aber ist das okay, wenn wir Ja, reden? mach es weiter. Ja. Ich will nur Zigarette und dann bin ich wieder weg. Ach so, alles Oke, alles klar. Dankeschön. Ya. Oke. Dan sekarang gue spesifik ngomong tentang Ausbildung Koch di Jerman nih. Ya. Nah, untuk teman-teman yang nggak tahu di sini nih, Ausbildung Koch itu apa sih? Bisa tolong dijelasin? Jadi Ausbildung Koch itu Koch sendiri dari bahasa Jerman itu artinya koki ya bang. Jadi di sana Ausbildung kita Ausbildung koki belajar sama bekerja atau praktek namanya istilah gua bilangnya di Jerman tentu aja di dapur dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga di Ausbildung itu sendiri itu ada namanya Zwischenprüfung sama Abschlussprüfung. Zwischenprüfung itu ujian pertengahan program, Abschlussprüfung itu ujian akhir buat kelulusannya untuk jadi Mitarbeiter sebagai kokis itu sendiri. Oh, ya. Full time-nya berarti? Iya, full time-nya. Oke, menarik. Dan lo bilang tadi programnya itu 3 tahun berarti? Iya, 3 tahun. Sebenarnya ada kayak opsi lain ya, Bang ya. Contohnya ada yang Fachkraft, koki itu cuma 2 tahun. Berarti lo pastinya itu berarti lo Ausbildung Koch berarti? Iya. Fachkraft? Bukan, Ausbildung Koch ya. 3 tahun. 3 tahun, Ya. oke. Kenapa sih lo ambil Ausbildung Koch ini di Jerman? Alasan lo tau? Jujur dulu dari Indonesia gua nggak ada kepikiran ambil Koch ya bang ya. Dulu jujur gua sempat milih restoran Fachmann. Tapi karena sama yang kayak gua bilang tadi, gua dapat perusahaan di detik-detik akhir itu. Gua udah wawancara kan kalau di program kita pas itu kita dapat presentasi dari berbagai perusahaan dari IHKTR udah, terus nanti kita disuruh milih dari beberapa perusahaan itu 3 perusahaan yang kita mau apply di sana. Nanti dari 3 perusahaan itu kita diwawancarai. Nah, kebetulan aku nggak keterima di semua 3-tiganya itu nggak keterima. Tapi pas itu kepala program Edukadin ini ada kenalan di bosku sekarang ini perusahaan catering event. Itu lagi dia bilang ke kepala Edukadin ini, bosku lagi butuh orang Koch 1. Pas itu bilangnya 1. Dan saat itu di tempatku itu ada 2 orang sama aku bang. Jadi aku sama temenku lagi belum dapat perusahaan bang. Kondisi aku milihnya restoran Fachmann, temanku milihnya Koch. Nah, tapi aku pas itu sempat ditawarin, ini ada
perusahaan nih nyari Dari koh, Jerman berarti. ya dari Jerman. Kamu nggak mau berubah pikiran lagi buat milih jurusan koh ini? Siapa tahu kamu bisa dapat di sini. Ya setelah terus itu kondisinya pas waktu itu aku ingat banget itu pas sore hari bang. Besoknya aku harus ngasih keputusan dan malam itu juga malam itu juga aku harus ngasih keputusan dan ngirim CV segala macamnya, CV terus apa namanya motivation letter itu ke kepala Edukadin itu. Dan pas itu gua mikir lebih baik gua mencoba di sini tapi gagal daripada nggak nyoba sama sekali. Akhirnya gua nge-apply dan besoknya langsung interview sama ada di Anak Semarang satu temanku juga sekarang juga satu betrip orang Indonesia. Jadi kita bertiga di interview dan kan tadi gua bilang bosku itu nyari satu dan setelah di interview ternyata semua diambil. Jadi kita ketiga-tiganya diambil dan itu dari situ gua dapat tuh Ausbildung Koch itu. Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Oke, berarti dari awal lo nggak pengen sebenarnya koh ya sebenarnya? Iya. Karena kesempatannya lo. Betul bang, itu betul. Udah. Oke, ini gue ada kesempatan saat Betul. gue ambil apa enggak nih? Betul. Ausbildungnya koh gitu. Ya karena itu ya bang ya, karena dulu jujur gue kayak mikir koki pasti susah banget dan gue jujur nggak ada basic di koki bang. Gue jadi mikir gue mending restoran Fahman aja atau hotel. Dan ternyata gue ditakdirin di situ ambil Ausbildung Koch dan sampai sekarang bang ya, sampai sekarang so far gue ya cocok sih sama jurusan ini. Ya emang liku-liku kehidupan bang. Oke. Liku-liku kehidupan. Iya. Oke. Mungkin kalian nggak tahu ya, tapi di belakang kita tiba-tiba tadi ada orang Iya benar. minta duduk di sini, duduk ya, gue di sini, terus kita sembari itu tadi ngobrol tuh diliatin. Iya dilihatin, benar dilihatin sambil ngerokok. Oke, kayak menarik sih, tapi oke, 1 tahun berjalannya waktu sampai sekarang. Iya. Seneng nggak sih lu di Ausbildung Koch ini? Apa lo regret? Aduh, gue kenapa ambil Koch ini? Pasti dulu gua nggak semulus sekarang ya bang perjalanan gua awal-awal juga stres, gua juga mikir apalagi dengan bahasa dapur yang gua harus pelajari, apa itu bahasa Jermannya kentang, apa itu tomat, apa itu dan apa ya aksen orang sini kan. Kadang ada aksen dari Jerman Selatan, Jerman Utara yang beda-beda, dan itu kadang gua miss juga kalau disuruh ambil apa, gua ambilnya yang lain. Oke. Tapi lambat laun kita bertiga di betrip ini kita juga kebetulan 3 orang Indonesia pertama di situ di perusahaan itu ya. Jadi kita benar-benar survive. Lu menjadi set ini ya apa? Oke, lihat orang Indonesia tuh gimana sih? Berarti lu role. Benar orang apa ya yang benar-benar survive lah ibaratnya. Ya kita bertiga survive sendiri, kita saling nguatin sendiri, akhirnya ya sampai sekarang kan berjalan. Keren. Gue pengen ngomongin soal struktur pelatihannya nih. Gue pengen tahu dong kira-kira kombinasi antara lo sekolah dan di restoran tuh gimana sih kombinasinya kalau di Ausbildung Koch? Kalau di Ausbildung Koch itu sebenarnya tergantung perusahaannya bang, tergantung tempatnya juga. Kalau di tempatku itu sistemnya blok bang. Jadi 1 bulan sekolah, 3 bulan kerja. Ya jadi kayak bergantian gitu. Kalau tahun pertama itu sekolahku di Karlsruhe, di tempatku tinggal. Tapi kalau tahun kedua, tahun ketiga itu gua di kota lain namanya Kalf, itu sekitar 2 jaman dari Karlsruhe, dan itu ada asramanya.
karena jaraknya juga ya, dan itu emang salah satu satu dari 3 sekolah gastronomi yang bagus di itu Baden-Württemberg ya. Oke. Beruntung berarti gue punya sumber di salah satu restoran terbaik di Baden-Württemberg. Enggak ya. Namanya apa? Fresh Food Catering and Event ya. Oke. Dia nanganin event apa aja? Dia nanganin kayak event-event ya, karena catering kayak contohnya Hochzeit gitu, jadi pernikahan, ulang tahun, terus sunatan. Aduh, sunatan mungkin nanti gua usulin sih bang. Sunatan. Terus ada event grill, contohnya sekarang ini event summer ya bang. Ini event grill, terus nanti di event-event di mana musim dingin winter itu ada Weihnachtsmarkt. Jadi kita ada kayak Weihnachtsmarkt privat. Kalau di Jerman kan, kalau di kota besar gitu ada pasar Natal. Ya. Tapi kita bikinnya ini pasar Natal privat buat sebuah perusahaan bang. Misal contoh perusahaan A nih pengen bikin pasar Natal buat kolega-koleganya atau pelanggan-pelanggan setianya. Itu bisa pesan ke kita, nanti kita ada kayak hute pondok-pondok gitu, pondok-pondok kayak ya kayak seperti di pasar Natal kota-kota besar Stuttgart, Karlsruhe gitu bang. Nanti satu gubuk itu ada kita ngelayanin kentang goreng, terus ada crepes, terus ada raclette itu kayak roti, nanti di atasnya dikasih keju, lelehan keju gitu. Di Weihnachtsmarkt tuh ada makanan yang gue suka banget pakai champignon saus, terus dimakan sama udah dicocol aja gitu champignon, apa namanya itu ya? Itu jamur apa ya gitu pokoknya. Champignon, kalau di tempatku namanya champignon sih bang. Iya itu. Jujur ada yang enak, ada yang suka, ada yang nggak suka sih. Tapi gue tuh jujur suka banget itu. Iya, gue juga suka. Rasa dari champignonnya itu emang. Terus buat kalian yang nggak tahu, salah satu minuman tipikal Weihnachtsmarkt itu Glühwein. Glühwein, genau. Benar. Oke. Ya, Glühwein. Itu juga ada di kita, Glühwein. Terus ada lagi apa namanya? Glühwein. Terus bratwurst juga ada, bratwurst juga ada. Itu jadi kayak sosis kayak hotdog gitulah intinya. Iya. Tadi kan lo kan sempat mention juga tantangannya salah satunya kan menghafal kosakata di dapur kan. Betul. Kira-kira ada tantangan lain nggak yang ibaratnya teman-teman di sini harus aware ketika mereka ikut program Ausbildung Koch di Jerman? Yang pasti pertama itu bahasa sih bang. Terus yang kedua itu pasti mental, apalagi di kitchen. Kita semua tahu tekanan, pressure di kitchen, apalagi kalau udah rame tuh kita harus cepat, terus harus fokus. Kayak kita harus bisa meminimalisir waktu yang kita punya supaya pesanan demi pesanan tuh cepat selesai. Terus apalagi ya bang, mungkin budaya sih bang. Budaya di Jerman kayak. Kenapa budaya? Contohnya orang Jerman paling nggak suka misal kita udah sering dibilang kamu harus pakai teknik ini dengan cara begini, terus suatu ketika besoknya atau suatu kita nggak pakai teknik itu di depan atasan kita, itu kita pasti dicelotain lah. Oh, oke. Berapa kali aku udah bilang kamu harus pakai ini. Kamu harus benar-benar richtig zuhören. Richtig benar-benar harus dengarin aku. Jangan pakai cara yang lain. Benar-benar harus kayak ya patuh lah sama head chef kita yang pasti. Oke. Menarik. Itu juga merupakan salah satu tantangan ya. Iya. Apalagi di restoran. Gua sempat kerja di restoran part time. Iya. Cuci piring. Ya, sama gue sekarang juga cuci piring bang. Lagi cuci piring. Gua kayak total gue udah setahun. Ya? Jadi awal tuh gue cuci piring, terus gue naik
ke bagian salad, naik lagi Iya. ke pizza, baru gue naik lagi ke bagian yang masak-masak. Dan gue setuju sama lu, nggak gampang kerja di restoran tuh, gak gampang. Ya itu Intensnya itu wah. gua jujur ya, gua sekarang masih ngerasain di catering event yang itu masih kita pakai apa ya, pakai auftrag apa namanya, kayak apa ya, kayak auftrag Formulir. ya, formulir gitu ya bang. Kayak pesanan ini harus keluar misal harus keluar besok jam 12. Oke. Kalau gitu kita kan bisa kayak nyiapin dari hari sebelumnya. Benar. Segala macem. Benar. Kalau contohnya kalau restoran ala carte udah beda lagi. Oke. Kita harus masak sesuai apa yang pesanan hari itu ya saat itu juga. Iya. Jujur beda. Ya. Kita nge-handle-nya antara Bener. Caranya. cara ala carte sama yang buffet ya. Benar. Kan? Benar. Nah, gue pengen masuk ke bagian seputar kehidupan pribadi lu sama adaptasinya nih ke Jerman, karena gue nggak tahu Jerman itu merupakan negara pertama lo keluar negeri, apa maksudnya untuk studi, atau lu sebelumnya sempat di negara lain? Jujur dulu gua sempat kepikiran kuliah ya bang. Gua dulu nggak ada sempat kepikiran Ausbildung. Tapi karena beberapa kali gua juga daftar kuliah kedinasan, gua gagal. Terus sempat gua dapat iklan di agen gua itu yang pas itu gua kursus, gua dapat iklan dan gua tertarik. Sebelum ini nggak baru buatku bang, karena dulu di SMA gua dari jurusan bahasa. Oh oke. Ya, jadi dan peminatan gua itu bahasa Jerman kebetulan. Dan gua di situ sempat belajar juga bahasa budaya Jerman sedikit. Jadi kayak ini Ausbildung ini kayaknya juga bisa jadi pilihan gua buat berkarir juga nih. Benar. Dan Jerman sendiri gua pas tuh sempat ngeriset itu dengan sistem kerja yang bagus, terus kontrak yang jelas, kontrak kerja yang bagus, terus contohnya kayak work life balance banget. Ya. Gen Z mana nih? Mana suaranya nih work life balance? Pasti diterakin Gen Z semua nih Pak. Dari hari libur sama hari kerja itu seimbang bang. Contohnya kayak di kontrak di kontrakku tertera per tahun gue dapet 26 hari libur urlop. Dan itu bener kayak bener gitu bang, kayak ya udah kalau 26 hari urlop gue bisa ambil segitu. Dan enaknya di betripku itu gini bang, kalau misal gue lembur, misal gue kerja 8 jam nih, terus besoknya gue kerja karena ada banyak pesanan, gue kerja bisa sampai 10 atau 11 jam. Nah itu gue dicatat tuh berapa lembur gue, berapa jam lembur gue, overstundan gue. Kalau di blok kerja, gue nanti kalau akumulasiin berapa jam lembur gue itu, gue bisa dapat beda cerita itu. Bisa dapat hari libur bang, fry. Kalau di blok sekolah, gue dapat intinya kayak mini job gitu bang. Gue per jam dapat jalp. Lumayan, itu juga mungkin yang jadi alasan kenapa orang juga banyak yang suka kerja restoran, karena gajinya juga lumayan. Bener bang, bener. Gitu. Kayak tip gitu segala macem bang. Kembali ke pertanyaan gue, karena Jerman itu adalah negara awal ibaratnya lo untuk studi belajar. Gimana sih pengalaman pertama kali lo tinggal dan bekerja di Jerman? Seneng, sedih, atau sesuai ekspektasi? Yang pasti campur aduk sih bang. Ada suka dukanya lah pokok. Ya sukanya gue bisa pertama kali naik pesawat itu ke Jerman bang. Jadi gue benar-benar ngerasain gue rasanya orang paling bangga sedunia. Gue bisa naik pesawat pertama kali ke Jerman. Dengan notabene Jerman negara maju, negara sistem pendidikannya juga tertata bagus. Di sisi lain gue juga harus
wah gua nggak bisa leha-leha juga di sini. Ada gua di sini ngejalanin program Ausbildung, program pendidikan. Dan hari pertama kerja benar-benar gua shock banget, lingkungan dapur dengan segi bahasa, kehidupan sistem kerja di dapur dan kultur orang Jerman. Orang Jerman kan pertama kali dia butuh waktu lama buat kita pendekatan. Gitu Bang, yang terkenal. Itu sih Bang. Iya, dan ya jujur pengalaman pertama naik pesawat itu juga menurut gue juga satu hal yang ini sih. Gue pertama kali naik pesawat tuh kalau nggak salah waktu itu ke Malaysia atau kemana gitu ya. Pertama kali Bang? Pertama kali ya waktu itu tuh dulu. Dan gue benar-benar shock banget kayak aduh gue gimana nih anjir pesawat lagi. Gue nggak tahu apa-apa. Biasa naik. Kalau misal orang yang kayak nggak kaget gitu, kan ada tuh orang yang kayak wah sekali naik pesawat langsung trauma itu. Tapi lo nggak muntah kan? Enggak, untungnya enggak Bang, untungnya enggak. Oke. Sulit nggak sih beradaptasi dengan budaya kerja di Jerman? Kalau menurutku sih Bang, enggak sih Bang. Cuma kita yang pasti dari awal kita pasti butuh waktu ya Bang, yang pasti. Tapi sistem gua jujur bisa bilang sistem kerja di Jerman tuh baik banget Bang. Dia pakai kerja cerdas dan kerja cepat. Dan pokok orang Jerman tuh sebisa mungkin dia itu menggunakan sistem kerja yang nggak nyusahin kita, nggak nyusahin firma itu. Dan jadi dari sistem itu dia bisa bisa membikin kayak menghasilkan produk secara cepat, instan, tanpa ada kesalahan mungkin atau komplain dari kunden kalau misal di restoran gitu Bang. Ya itu bagusnya sih Bang. Oke. Dan lu juga sempat mention kan tadi kan tentang kendala bahasa kan, nggak cuma lu doang kayak semua orang yang Indonesia yang datang ke sini, of course bahasa jadi pasti Bang. Salah satu kendala. Gimana sih cara lo mengatasi kendala bahasa Jerman terutama di lingkungan kerja lo sendiri? Gimana lo cara ngatasinnya? Yang pasti kalau di tempat kerjaku untungnya bosku itu ngebolehin kita buka HP ya Bang. Misal dulu aku sempat ingat Bang, ada bumbu-bumbu dalam bahasa Jerman, terus ada ini bentukannya. Gua ditunjukin ini namanya ini, terus gua foto, gua simpen. Malamnya gue ulang-ulang terus, besoknya biar nggak lupa. Itu sih Bang kalau caraku. Nggak cuman kayak bumbu-bumbu dapur aja, kayak masakan pun, resep-resep pun gue selalu foto, ketik. Terus kita sama teman-temanku yang Indo itu juga sering sharing juga Bang. Kita ada grup, kita kirim di grup, jadi satu sama lain kita juga bisa belajar dari situ. Nanti kalau suatu saat misal aku udah belajar ini, terus besoknya si temanku si A lagi disuruh bikin ini resep ini ya, jadi dia udah tahu tanpa ya itu bagusnya orang Indonesia kan inisiatif itu ya Bang ya. Iya, inisiatif. Iya. Oke, dan punya bos lo ngasih keleluasaan untuk lo bawa itu buku menu untuk lo pelajari. Iya, bener. Ibaratnya kan orang lain pulang kerja udah bisa leha-leha, tapi lo dan teman-teman lain masih harus ngebuka materi ya, nge-review. Itu satu hal yang luar biasa. Bener. Satu bener. effort lebih yang harus kita lakukan untuk survive dan bertahan di sini. Karena jujur dari cerita teman-temanku juga yang di gastronomi itu nggak semua dari mereka itu di dapur dibolehin pegang HP Bang buat ngefoto gitu. Mereka harus nyatet Bang. Ya, dan kalau kalau menurutku ya Bang, kita itu lebih gampang belajar dengan cara melihat objek, melihat gambar, dan dan kita lebih ingat di otak kita, wah barang ini namanya ini, terus selalu ini pakai resepnya ini. Jadi kayak mungkin nggak tahu ya, mungkin itu cara orang belajar mungkin beda-beda. Tapi menurutku itu yang paling gampang juga dan lebih logis gitu Bang.
Menarik. Nah, gue pengen coba masuk ke bagian kerja dapur lo nih. Iya. Ritme kerja di restoran Jerman tuh gimana sih? Dalam artian gimana? Dalam artian misalnya gini, gue nggak tahu lu sebelumnya belum pernah kerja di restoran Indonesia ya berarti? Belum. Oke. Mungkin ritmenya apakah cepat atau misalkan dari lu mulai berarti dari jam berapa sampai jam berapa? Gua di Prudence, gua di shift pagi pagi ya? ya. Dari jam 6 sampai jam normalnya jam 2 atau kalau misal lembur jam 3 jam 3-an gitu, Bang. Oke, berarti itu ritmenya gimana tuh dari jam tadi yang jam Prudence tuh jam 6 ya? Iya. Jam 6 sampai jam 3 gitu. Lo ngapain aja tuh selama 9 jam itu tuh? Jadi kita perusahaan catering kita karena perusahaan catering itu, Bang, kita juga nerima namanya lunch paket atau frustuk, paket frustuk atau paket sarapan gitu, Bang. Misal hari itu pagi-pagi ada pesanan paket sarapan gitu ya, Bang. Kita yang kebanyakan kita nyiapin itu sandwich atau broochen, sarapan broochen gitu, Bang, isi salami, keju, krim gitu, itu sih, Bang. Terus karena aku sekarang lagi kerja di dapur dingin di Kalte Küche, itu kita lebih nyiapin ke Vorspeise, Bang. Vorspeise makanan pembuka, lebih tepatnya finger food. Jadi datang itu kita langsung lihat ada auftrag atau formulir hari itu, apa saja pesanan kita, apa aja finger food yang hari itu harus kita bikin, langsung kita bikin. Udah kita selesaiin mana auftrag yang acaranya itu lebih pagi, pokok berurutan lah, Bang, dari pagi ke siang atau nanti sampai malam. Terus kita siapin einpacken, kita masukin di box, terus taruh di wagon besar gitu, Bang. Jadi nanti driver atau pengirim itu gampang distribusin. Kita taruhnya di kontainer, Bang. Kontainer pendingin buat ngejaga suhu makanan itu, Bang. Terus kalau udah mau di serve udah tinggal diangetin dong berarti ya? Enggak, Bang, karena makanan pembuka itu nggak perlu Oke. Jadi kalau makanan utama atau Hauptgericht itu baru, Bang. Nanti ditaruh di namanya thermobox gitu, Bang. Jadi thermobox ini namanya thermobox, ini udah ada penghangatnya lah buat menjaga makanan di rentang suhu 70 derajatan lebih. Nanti pengirim ngedistribusiin barang di suatu acara, udah ada ngesiapin namanya chefin itu buat manasin makanannya, terus balik lagi ke dapur dingin. Setelah kita ngelesain satu demi satu acara, Bang, Veranstaltung itu, kita langsung ngelihat auftrag buat besoknya, apa aja yang harus kita siapin. Contohnya ada kurbis atau labu, kita harus ngegrill hari itu. Terus krimnya apa aja kita butuh. Dapurnya gede dong, bro. Lumayan gede sih, Bang. Oke. Enak sih Prudence tuh nggak bersih tahir. Soalnya kalau Spetdins itu biasanya lo harus ngebersihin. Kita harus juga, setiap koh itu punya tanggung jawab atas dapur kita, Bang. Oke. Jadi nanti misal jam 2 udah kelar nih, semua udah kelar, kita bersihin dapur kita, Bang. Dapur Kalte Küche itu, Bang. Nanti yang Spetdins itu tanggung jawabnya dapur panas itu, warme Küche ya. Kadang karena pada saat gue waktu dulu kerja di restoran tuh gue selalu dapat Spetdins kan. Wah, itu capek banget. Mana yang Prudence tuh pulang tinggal aja. Jadi tanggung jawab ngebersihinnya itu yang Spetdins ya. Itu bener-bener kan lu tahu lah, ngebersihin restoran kan harus bener. Wah, capek banget gue bisa. Apalagi kalau di sini lebih ketat, Bang. Kayak bener-bener harus bersih kayak sekecil pun flek itu usahakan jangan ada. Soalnya kadang tiba-tiba ada kontrol dari pusat itu, kalau kita ketahuan misal ada yang nggak beres, itu kita harus bayar denda.
Oke, Ya. ya itu lumayan ketat sih. Ya lumayan ketat Ya, emang gua. jelas lebih ketat daripada Karena emang ya logis itu apa ya, soal makanan ya Bang ya. Iya. Soal makanan. penting. Good. Nah, Man, gue pengen masuk ke bagian prospek karir dan gaji nih. Karena ini penting juga buat Iya. teman-teman kan di Indonesia yang mau pergi ke Jerman ambil Ausbildung Koch. Iya. Itu mereka harus tahu kira-kira gambar gaji atau kompensasi yang lo dapat tuh apa sih? Berapa sih gaji selama Ausbildung? Bagaimana mencukupinya untuk hidup di Jerman? Kalau ini tergantung ini ya Bang, tergantung setauku tergantung Bundesland dan perusahaan, kebijakan perusahaan masing-masing. Kalau di perusahaanku itu Bang, di kontrak tahun pertama aku dapat bruto 950 euro. Tiap tahun ada kenaikan 100 euro. Oke. Dan yang apa ya, neto aku dapat sekitar tahun pertama itu sekitar 350-an Bang. Oke. Itu 350 ya, dari 950. itu permasalahannya karena wonung di kotaku Bang. Emang wonung di kotaku itu terkenal tinggi. Di range harga 400-an euro Bang. Oh, Ya. oke. Berarti udah dipotong wonung. Ya itu Bang, permasalahannya itu. Oke. Tapi apa ya, gua bisa lihat ada apa ya, plus minusnya lah Bang. Contohnya di perusahaanku permasalahannya di wonung itulah. Ya. Tapi di perusahaan kayak temanku itu gua lihat emang gajinya besar, tapi dari segi transportasi ya Bang ya, itu kurang memadai. Kayak ada tuh temanku itu yang di pelosok banget Bang. Dia sampai apa ya, tiap kali kerja itu karena saking pelosoknya itu dari benar-benar perusahaannya itu di tengah hutan Bang. Oh, oke. Tengah hutan. Dan kalau misal dia mau ke kota, dia harus pesen taksi. Wah, itu 1 jam enggak, itu Rufbus Bang. Oh, oke. Yang udah include Deutschland tiket. Iya. Tapi ya gitu Bang, kendalanya kita harus pesen 1 jam sebelumnya. Anjir, Iya. udah kayak supir pribadi. Dan kalau udah malam itu logikanya gini Bang. Supir taksi mana yang mau nganter ke tempat pelosok yang kayak ya gambling juga Bang. Kayak soal mikir juga kan, bensin terus baliknya gimana. Iya. Menarik, ada Iya. yang begitu ya. Oke. Iya Bang. Jadi kayak plus minus gitu Bang. Ya, berarti. Benar. Oke. Terus kan apa ya, mungkin di tempatku itu aku dapat segitu, tapi di Betrip itu kita juga dapat makan. Terus dari seperti yang aku bilang tadi, kalau kita di blok sekolah kita dapat apa ya, uang kompensasi gitu Bang. Dapat tip juga ya? Iya. Tipnya berapa per bulan? Enggak. Kalau di tempatku karena catering jarang Bang dapat tip. Oke. Kadang kalau di Fransaltung gitu aja. Tapi itu jarang banget. Lo Tapi- nggak minta kali? Harusnya minta ya Bang ya? Iya, minta harus. Lumayan. Iya, men. 200 lah. Iya. Terus Oke. itu sih Bang. Cukup Terus nggak sih? bosku juga baik. Cukup nggak untuk menghidupi lo selama sebulan ibaratnya di Jerman? Cukup sih Bang. Asal apa ya? Ya semua itu apa ya Bang ya? Kalau menurutku pribadi, sebesar apapun nominal uang itu, Ya. kalau kita nggak pintar nge-manage uang kita itu apa ya? Kita nggak bakal ngerasa cukup lah. Setuju. Ya. Gitu. Kalau bagi aku uang segitu cukup karena apa namanya? Pertama makan siang gua di Betrip. Dan apa ya, semua kebutuhan tuh biasa gua apa ya, kayak langsung seminggu gua Beli ya? gua catat seminggu gua akan beli ini dan apa ya, makanan Indo itu menurutku karena aku masak sendiri ya Bang, Iya. murah-murah ya Bang bahan-bahannya, kayak Makanan Indo? iya kayak masakan Indo, masakan Indo, kayak beras itu di tempatku itu 18 kilo itu 35 euro. 18. Itu aku bisa, kalau aku sendiri ya Bang, itu bisa 2 bulan lebih itu. Oke. Iya. Bawanya gini berarti. Iya Bang, iya Bang. Tapi bawanya sekali bawa ya gitu. Apalagi jarak halte
halte ke rumahku itu lumayan juga bang, jalan 9 menit. Ya kerasa juga itu. Lumayan ya berasa workout. Iya. Workout. Dan gue setuju sih mana sama lo. Jadi seberapa besar pun gaji yang lo dapat, Bener. lo kembali lagi ke lifestyle lo, ke Bener, bener. kehidupan lo. Bener bang. Lo nggak akan Bener. cukup karena manusia kan nggak akan pernah Bener. cukup kan. Cuma gimana caranya kita bisa ibaratnya mengikuti, oke kita punya kapabilitas bener. finansial segini, Bener. oke kita menyesuaikan mana pengeluarannya, masih bisa nabung nggak? Kalau nabung, gua pas dulu awal-awal gua nggak bisa nabung ya bang. Gua soalnya kayak gua beberapa kali ngirim orang tua juga. Oh oke. Itu ya bang, mini job gua part time. Oke. Ya, part time di Spuler itu bang, cuci piring juga. Oke. Cuci piring juga. Gua udah mulai bisa nabung lagi lah bang. Keren. Sembari Ausbildung, lo juga punya kesempatan untuk ambil part time gitu. Iya benar. Dan hasil dari part time lo bisa buat apa aja, lo bisa buat jalan-jalan, buat balik Indo. Buat balik ke Indo juga bisa. Ya, karena ya lumayan juga kan tiket dari sini ke bang. Lumayan bang. Lumayan juga bang. Oke. Nah, Man, udah kepikiran belum setelah lulus tuh lo mau ngapain? Gua sejauh ini bang, nyaman aja bang sama jurusan gua. Jadi mungkin gua kayaknya rencana ngedalamin jurusan gua. Dan mungkin gua sempat juga ada rencana bangun restoran Indo di sini mungkin. Amin. Ya, amin. Itu satu hal yang mungkin terjadi sih. Tinggal lo gimana pelajarin gimana regelnya di sini gimana. Benar. Segala macam. Benar. Basicnya sih gua rasa. Dan satu hal yang patut gua ini ya bang ya. Patut gua syukurin tuh. Jurusan gua ini sewisu bakal selalu dibutuhin buat kehidupan manusia bang. Iya. Kayak contohnya gini, sekarang yang lagi marak AI. Semua pekerjaan mungkin bisa digantiin sama AI atau robot. Tapi buat masakan, apalagi rasa itu sewisu personal bang. Iya, walaupun ada mungkin ya kita nggak bisa pungkirin kan semuanya juga bisa pakai robot. Ada robot yang juga, cuma bener. Kembali lagi ke taste orang kan biasanya personal kan gitu. Bener. Setuju sih gua. Bener bang. Ya maksud gua kalau misal lu ke depan toh punya kesempatan buat bikin restoran, kabarin gua, siapa tahu kita bisa kerjasama buat bikin restoran. Boleh sih bang. Karena ya gua kasih lah saham berapa gitu 10%. Iya. Info-info saham aja. Ya dan itu ya keren sih. Keren. Mungkin gua langsung masuk ke pertanyaan penutup nih, Man. Iya. Kira-kira sampai saat ini nih, hal yang berkesan selama lo Ausbildung Askoh di Jerman itu apa sih? Satu hal yang berkesan ya bang. Iya. Mungkin di sini gua bisa lebih membuka mata gua lebar ke dunia yang belum gua pernah lihat sebelumnya. Jujur gua dulu sebelumnya di Indo cuman bocil SMA bang, yang main, nggak ada pikiran buat masa depan berkarir. Tapi sekarang gue bisa bertemu orang-orang hebat di sini. Gue bisa dari bahasa emang bener bang, dari bahasa itu kita bisa membuka jendela luar bang. Dan gue bisa bisa berkarir di salah satu negara maju yang sistem pendidikannya bagus banget. Terus gajinya juga sepadan dengan skill kita lah bang, skill yang kita punya bang. Dan itu sih bang menurut gua menarik sejauh ini. Benar sih. Dan gue setuju dengan kita ke luar negeri atau di Jerman terutama, buka mata kita untuk hal yang lebih besar lagi. Benar bang. Kita bisa melihat orang-orang di berbagai macam identitas yang absurd juga ada, karakteristik. Dan itu jujur bakal menempa pribadi kita untuk jadi lebih kuat lagi sih. Bener bang. Gitu. Oke. Nah, Man, saran bagi orang Indonesia yang ingin ikut Ausbildung Koch di Jerman apa tuh? Bagusin bahasa Jerman. emang bener. Saran gue emang yang pertama bahasa, terus yang kedua mental yang pasti bang. Karena emang semua orang bisa belajar bahasa, semua orang bisa
terbang ke Jerman, tapi kalau dengan mental yang nggak baik, apa ya, kayak mental yang menggantungkan orang lain, mental yang nggak punya pendirian, nggak ada inisiatif, itu nggak bisa bang hidup di sini. Oke. Itu yang gua tekanin sih bang buat teman-teman yang mau ke Jerman. Dan yang pasti tetap apa ya bang, ingat apa ya, ingat tanah air. Jadi nasionalisme yang apa ya, karena gini ya bang ya, gua banyak banget ketemu orang Indonesia di sini itu kayak apa ya, mungkin emang mereka baik bang, cuman kayak apa ya, mereka gua juga beberapa dapat cerita dari teman-teman gua itu mereka kurang respect terhadap orang negaranya sendiri itu sih bang. Oh oke. Ya. Nah, ketika Gitu, lo Bang. bilang tetap nasionalisme, konkretnya tuh apa sih? Apa yang kontribusi apa sih yang bisa kita berikan? Secara kita kan ada di luar negeri kan, Iya. kita menempuh pendidikan di sini, Iya, Bang. kita sudah blend dengan culture di sini. Sisi nasionalisme mana yang bisa kita kontribusi untuk Indonesia menurut lo? Menurut lo itu apa? Karena lo kan tadi sempat nasional. Benar. Gue pengen tahu aja lebih dalam tentang hal itu. Kalau nasionalisme dari sisi yang apa ya, sisi yang lagi sekarang lagi marak-maraknya itu ya bang, gue bisa tekanin ini membuka lapangan pekerjaan sih bang buat orang-orang di Indonesia. Contohnya gini, misal kita udah berkarir di sini, udah sukses di sini, terus apa ya, sekarang banyak angka pengangguran, kita bisa tahu lah bang, angka PHK besar-besaran bang di Indonesia. Kayaknya udah nyentuh 7,2 juta deh di Indonesia. Iya bang, Udah benar, nyentuh angka segitu. besar banget bang. Dan kemarin marak-maraknya PHP itu bang, ya apa ya, bagiku nasionalisme itu kayak kita bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang Indonesia yang benar-benar punya tekad, punya apa ya, punya visi yang bagus buat berkembang di sini, apalagi di Jerman bang. Contohnya kita mungkin aku juga mungkin nanti suatu saat pingin juga bang bikin kayak tempat kursus bahasa agen gitu bang. Kayak apa ya, oke lah, mungkin kalian yang punya kompetensi tinggi, yang punya wawasan luas, tekad yang kuat, kalian nggak dihargain di Indonesia, tapi kalian bisa berkarir di sini. Oke. Good. Ya, ngomongin soal bahasa Indonesia, bahasa Jerman. Jadi di YouTube gua juga gua ngebuka YouTube membership. Di situ tuh ada kelas untuk saat ini baru A1 sih. A1. Jadi dengan kalian join membership A1, nama membershipnya Dunnerbox A1. Wow, udah keren. Di situ ada perks-nya. Jadi intinya itu dengan hanya 20.000 lo bisa dapat pembelajaran eksklusif, video-video eksklusif, pembelajaran bahasa Jerman A1. Appreciated. Iya, untuk sekarang baru A1 nih. Gue sekarang lagi nyari orang-orang juga sih yang mau ngajar bahasa untuk kontribusi di channel gue di level selanjutnya. Mungkin kalau lo tertarik bisa tuh ikut join. Bisa ya mungkin. Iya. Oke, alright. Jadi teman-teman itu aja sih paling yang bisa gue jelasin di kesempatan kali ini tentang Ausbildung Koch di Jerman bersama narasumber gue yang keren banget, Lukman. Gitu, dan gue yakin kalian bisa mendapatkan beberapa hal yang bermanfaat di video ini, karena jujur gue sendiri juga membuka wawasan gue lebih besar lagi, bertemu dengan orang-orang yang seperjuangan di Jerman benar. Gitu, dan ya keren. Itu aja teman-teman. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel gua supaya ngebantu gua, nge-support gua untuk lebih berkembang lagi dan ngasih ke kalian narasumber Ausbildung, FSJ, BFD, Au Pair, pendidikan di Jerman yang keren-keren gitu. Kalau kalian punya pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. So, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao.